kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden untuk memimpin negara kurang lebih 6,5 tahun ini, kalau saya pribadi dan mungkin banyak orang lebih besar lagi telah melihat sendiri hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk yang sangat dahsyat. Saya gunakan sangat dahsyat. Dahsyat kenapa? Selama 50 tahun saya tidak pernah, selama kita merdeka belum pernah saya lihat pembangunan seperti ini. Belum pernah. Pembangunan di bidang infrastruktur itu antara timur dan barat sampai Papua, Aceh itu bisa dihubungkan melalui udara, laut, dan darat. Itu dengan segala fasilitas. Kapal laut, angkutan manusia melalui kapal laut, kapal udara yang berjibun orang itu dengan menikmati dengan tarif yang murah, dengan segera mobilitas penduduk itu. Darat pun demikian. Tol dibikin sedemikian rupa di Sumatera, Trans Jawa, dan lain-lain. Sekarang, dulu nggak pernah ada jalan di Papua ke puncak gunung. Sekarang dibuat seperti itu. Yang tidak ada hutan belantara dibuat. Yang terakhir menonjol sekali itu pembangunan Bandara Seraja yang terisolasi selama hampir puluhan tahun itu terisolasi. Nah, hal-hal inilah yang sangat menggembirakan. Saya merasa anugerah Tuhan, petunjuk Tuhan, kewibawaan, kewenangan dari Tuhan melalui Bapak ini, Bapak Presiden, Pak Jokowi ini, sehingga dia mampu melakukan hal itu. Yang kedua lagi, dia memang rendah hati, dicaci maki, dihina, bahkan mungkin mau dibunuh pun, mau dipenggal lehernya, tetap dia berjalan. Kenapa dia berani? Dia tidak mengandalkan kekuatan apapun, saya lihat. Dia hanya mengandalkan kerendahan hati dan mengandalkan kalau dia melakukan kebenaran, kebaikan itu pasti dilindungi Tuhan, kan? Dan itu semua terjadi di bidang ekonomi. Betapa susahnya. Semua orang susah kesehatan dibantu. Anak-anak sekolah itu dulu sengsara mikir bagaimana uang sekolah. Sekarang banyak bantuan, subsidi. Listrik juga demikian. Ya, ada hal-hal bencana alam, dia turun ke lapangan dan segera memerintahkan atasi. Adakah pernah terjadi? Enggak ada. Yang terjadi selama ini adalah ada yang suka memelihara supaya negara ini diganggu terus, supaya menjadi porak-poranda, supaya mengambil keuntungan. Banyak sekali orang-orang yang mestinya di tangannya mampu merubah negara ini pada masa yang lalu, tapi justru di tangannya itu uang negara jebol. Terjadi pencurian besar-besaran, terjadi kekacauan, menciptakan orang untuk melawan negara, melawan pemerintah, banyak sekali. Dan ini adalah bagian dari dosa yang teramat besar karena kita mengaku beragama. Ya, kita kerjanya hanya pada masa lalu banyak orang yang suka memelihara perseteruan, penghinaan. Tidak ada presiden yang dulu yang tidak dihina. Bangsa model apa ini? Ya, tidak akan pernah kita maju. Bahkan mungkin sekali kalau terus-menerus seperti itu, kita bisa pecah belah di bangsa ini. Terjadi 5 negara. Bisa terjadi. Namanya disintegrasi wilayah. Kita sekarang sudah disintegrasi. Pemeluk agama internal aja sudah perpecahan. Betul. Nggak rukun. Apalagi antar agama. Saling hina itu. Saya sebetulnya sangat tidak setuju adanya pengkajian agama itu yang di medsos. Saya menentang itu. Jangan, hentikan. Bapak Menteri Kominfo, hentikan itu. Jangan dibahas. Membahas kitab suci itu tidak boleh. Betul. Kitab suci itu bagi pemeluk agama sudah final, sakral, dan suci. Tak ada lagi pembahasan. Kalaupun membahas internal agama, silahkan, tapi jangan membahas internal agama sambil merendahkan agama lain. Jangan. Ini adalah bibit perpecahan. Ada ahli dari Jerman menyatakan, kalau mau memelihara bangsa dan negara, maka kembangkan budayanya agar mereka bisa saling rukun dan damai. Tapi kalau mau hancurkan bangsa itu, benturkan agama-agama, baik yang sama maupun yang beda, maka
hancur. Bangsa itu akan hancur. Dan itu terjadi di seluruh Timur Tengah. Terjadi. Saya berdoa pada Tuhan, jangan itu terjadi di bangsa ini. Dan saya mohon orang-orang yang suka berseteru, hentikanlah perseteruan. Mari kita bersaudara, hidup rukun dan damai. Bapak Jokowi ini orang yang tulus. Ya. Saya tidak termasuk orang yang minta jabatan dan minta proyek. Tapi saya menghormati beliau dan sangat menghargai karyanya. Ya. Pak Jokowi kurang diludahi aja. Tapi dihina sudah cukup. Barangkali sudah. Orang-orang yang mesti membantu dia justru menjegal dia. Bahkan kita sangat hormat pada politisi, tapi sebetulnya tidak memberi kontribusi bagaimana seharusnya supaya bangsa ini bisa berkembang dan rakyat yang sengsara itu bisa hidup. Terlalu banyak orang sengsara. Betul. Tapi setiap hari hanya berseteru. Partai politik hanya memikirkan bagaimana berseteru supaya anggaran itu. Perebutan anggaran saja. Padahal anggaran itu pinjaman luar negeri. Tidak malu kita. Ambil karung tutup muka kita ditutup. Malu. Pinjaman kok diributin. Bukannya dari ini, Pak. Bukannya pinjaman dimanfaatkan untuk supaya beras cukup, bawang supaya jangan ini putih, bawang merah, jahe, cabai jangan diimpor, semua jangan diimpor. Ya, minyak dari luar jangan dikorupsi ratusan triliun per tahun. Kenapa Anda punya rasa malu? Orang-orang yang dihormati kok melakukan kejahatan seperti itu. Minyak dari luar dikorupsi, dimarkup harganya. Minyaknya datang, tetapi harganya dimarkup. Ya, mau membangun, Pak Jokowi bilang sederhanakan semua perizinan, setengah jam selesai. Dibawa kendali BKPN. Tidak ada lagi instansi lain yang mengeluarkannya. Satu atap. Muncul lingkungan, masalah lingkungan dengan penegakan hukum. Dari dulu saya bilang, saya ahli lingkungan. Ingat, saya ahli lingkungan dari UI. Saya yang mendirikan Persatuan Cendekiawan, Perhimpunan Cendekiawan Ilmu Lingkungan sama Pak Emil Salim. Saya tahu masalah lingkungan, tapi sekarang digunakan untuk menghambat investasi. Kalau ada orang mau ketemu sama saya dengan kata-kata saya siap. Menteri Lingkungan Hidup itu baik, tapi aparat penegakan hukumnya menggunakan itu secara politis sehingga menghambat program presiden. Jadi orang itu harus disingkirkan. Jadi sekali lagi, Menteri Investasi ini adalah orang yang tepat, anak muda, dan mampu dengan otoritas kementerian mampu untuk melakukan hal itu. Setuju. Kegagalan kelambatan selama ini karena banyak pengusaha nakal yang diberi izin tapi dia tidak investasi, dia gunakan untuk ambil uang di bank, ya, dalam bentuk kredit awal. Nah, juga banyak pengusaha luar yang datang diberikan izin tapi dia gunakan bebas pajak di negaranya untuk ngambil uang. Betul. Seperti itu. Nah, tapi kalau kau udah menteri, dia bisa punya otoritas. Hanya saja Pak Jokowi hambatan utama dia itu di bidang ekonomi adalah masalah penegakan hukum lingkungan. Sering digunakan salah dan tidak tepat. Asas manfaat di dalam undang-undang lingkungan tidak diperhitungkan. Kacamata kuda dalam menegakkan hukum lingkungan. Sementara pihak lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup itu menyedot dana itu puluhan triliun. Itu dana pinjaman semua. Apakah sadar bahwa pinjaman itu dibayar dengan hasil daripada investasi? Tidak sadar mereka. Tidak sebanding. Nah, jadi sekali kalau kamu tanya Pak Jokowi itu bagaimana, saya terus terang 100% sangat menghargai dan menghormati apa yang dilakukan. Beliau. Tinggal lagi tidak menyerahkan nyawanya untuk bangsa dan negara. Tinggal lagi. Nyawanya belum diserahkan. Tapi yang lain sudah ibaratnya harga dirinya dihancurkan, tapi dia tetap tegak. Tegak dalam kebenaran dan ketulusan membangun bangsanya. Jadi jangan pernah orang menanya saya, bagaimana prestasi? Ya, tidak usah bicara itu. Kecuali orang buta dia tidak lihat. Orang buta ada dua macam, orang buta hati dan buta mata. Oke? Jadi kalau dia buta hati, buta mata melihat prestasi Pak Jokowi, memang tidak bisa. Betul.
Yang datang adalah iblis yang sedang berbicara. Tapi kalau orang terbuka hatinya, terbuka matanya, dia orang beragama yang dengan tulus melihat keadaan yang real, benar, dan adil. Yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi. Bicara masalah keamanan, Pak, banyaknya persoalan yang merongrong kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf, seperti yang kita terjadi di KKB dan teroris segala macam sampai saat ini. Itu sejarah lama. Betul, Pak. Jadi jangan, tidak bisa dibebankan Pak Jokowi saja masalah Papua. Sejarah lama. Betul. Dulu itu penjajahan Belanda. Nah, ini dia. Ya. Dulu itu penjajahan Belanda. Kita serbu dari laut, udara, kita kalah terus. Ada permintaan kita untuk minta tolong. Ini dari seorang profesor yang memberitahukan saya. Ya, almarhum Profesor Muladi, bahwa itu dulu kita minta tolong Amerika supaya Belanda Singkir, ya, supaya jangan memerdekakan itu Irian Barat. Oh iya, benar. Nah, soal Freeport, soal apa saja, ya saya kira semua orang mengambil manfaat dari situ. Toko-toko yang ada sekarang kan selalu diputar itu supaya ambil manfaat. Jangan lagi seperti itu. Jadi kadang-kadang dari dulu di bangsa ini banyak tokoh-tokoh orang terhormat, setan merangkap malaikat. Dia bikin kacau, dia juga bikin nano supaya dapat uang. Nah, urusan Papua ini memang harus didekati dengan diplomasi internasional yang sangat canggih, yang menurunkan orang-orang yang piawai terhadap hal itu. Karena barga ini terhadap Amerika, Australia itu harus betul-betul dilakukan sehingga diplomasi pada tingkat Dewan Keamanan PBB itu supaya kita didukung Cina supaya ini selesai. Karena tekanan-tekanan itu bersumber dari Amerika dan Australia. Saya tidak mau membahas apa salah benar, tetapi kan itulah sebabnya ada diplomasi internasional, baik bilateral, multilateral. Dan ini adalah tugas Ibu Menteri Luar Negeri. Saya usulkan supaya mengikut sertakan orang yang piawai Untuk itu, Pak, ya. untuk menyelesaikan ini. Ya, kalau kita terus-menerus seperti itu akan ada terus. Mau kirim berapapun akan ada terus. Harus diselesaikan melalui diplomasi internasional. Harus tuh, Pak, ya. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan ini barang. Semakin dalam, semakin dalam. Kalau bicara perhatian pada Papua, saya kira kepemimpinan Pak Jokowi sudah banyak sekali menselaraskan harga bahan bakar, membuat pembangunan, membuat apa saja, menghormati anak-anak. Semua itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak juga. Saya kira tidak. Betul. Itu hanya menyenangkan orang Papua. Betul. Tapi aspek-aspek lain, invisible hand terhadap keinginan menguasai Papua itu yang harus didekati secara diplomasi internasional. Setuju. Benar. Penggunaan kekuatan, ya saya kira saya menghormati pengerahan pasukan. Cuma harus juga kita lihat sambil menjaga keamanan seperti itu di Papua supaya rakyat tenang, aman, sambil juga ini diintensifkan diplomasi internasional. Kunci utama penyelesaian Papua berada pada diplomasi internasional, baik secara bilateral, multilateral, terutama pembicaraan pada tingkat Dewan Keamanan PBB dan PBB sendiri. Itu yang utama, ya, Pak, ya. Itu yang utama. Terakhir, Pak, pemerintahan ini mempunyai PR yang ke depan. Jadi jangan terlalu khawatirkan masalah Papua. Pak Jokowi tentu sudah melakukan hal-hal yang benar. Oke? Itu yang lebih setuju, Pak. Ya, oke. Nah, pemerintahan mempunyai PR ini untuk memperbaiki demokrasi dan pemberantasan korupsi, pandangan Pak John sendiri. Ya, saya kira pemerintah itu sejak awal kepemimpinannya Pak Jokowi melantik para menteri itu kan diingatkan. Jangan korupsi. Kalau kamu korupsi tengah jalan, saya pecat. Artinya betapa niatnya itu, niatnya itu, keinginannya supaya ini Benar. ini korupsi itu secara bertahap itu bisa kita kurangi dan kita coba dengan satu sistem. Tapi hingga sekarang hambatan utama korupsi di Indonesia itu adalah yang bersumber dari
masalah legislasi sendiri. Kalau legislasi tidak diganti, siapapun yang berbicara Lawyers Club atau di mana saja, sampai lehernya, sampai di lantai berbicara, air liurnya sudah habis, tidak akan bisa beranjak korupsi itu. Karena hukum kita terlalu lemah. Hukum kita terlampau lemah ya Pak. Kenapa lemah? Karena kalau ada orang korupsi 100 miliar dan 10 triliun, sama hukumannya. Kenapa sama? Di undang-undang ini maksimum 20 tahun. Jadi ada negosiasi, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lah, perbuatan sama kok, beda hukuman. Maka rubah legislasinya, undang-undangnya dirubah. Kalau korupsi 1 miliar, dihukum minimum 10 tahun penjara, pakai minimum. Korupsi 20 miliar minimum, korupsi 1 miliar minimum 10 tahun penjara. 10 miliar minimum 20, 20 miliar minimum 30 tahun. Selebihnya hukum seumur hidup. Jangan hukum mati, seumur hidup. Bagi keluarga yang gaji ayah atau ibunya yang bekerja sebagai pejabat negara, kemudian hidup mewah dan terbukti korupsi, maka keluarga yang menikmati minimum 10 tahun penjara. Bagi penegak hukum yang memang mempermainkan perkara atau patut juga meminta, menerima atau apapun, minimum 15 tahun penjara. Jadi minimum. Semua minimum Pak ya? Ya, tidak ada lagi negosiasi sana, negosiasi. Ini ada kasus pajak 26 triliun korupsi tapi bebas. Betul Pak, betul. Saya tidak usah sebutkan lah. Tahu saya. 26 triliun dipecat orangnya sama Menteri Keuangan. Bebas. Aman saja Pak ya? Aman. Luar biasa itu orangnya Pak. Lo kehilangan. Iya. Tahun 98, 99, tahun 2000. Mulai dari kredit macet 450 triliun hanya bisa diselamatkan 139. BLBI 144,5 triliun hanya bisa diselamatkan 30 triliun. KLBI kan, kredit likuiditas Bank Indonesia yang diberikan 26 bank. Tidak ada yang menyinggung sekarang. 650 triliun hilang. Tapi orang-orang yang mengambil uang itu ada daftarnya pada saya. Kok diam-diam saja ya? Malah bangga di televisi memberikan arahan. Semoga bangsa ini mengkoreksi kalau ada. Kok bisa tidak punya rasa malu gitu? Tapi ini adalah suara sebagai seorang anak bangsa, warga negara Indonesia. Tentu saya tidak terlalu banyak berpikir ke depan. Tapi tentu pengharapan saya pada Tuhan supaya bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik. Sebab bila tidak, kita akan perang antara saudara nanti. Sama saudara akan berselisih berat. Percaya saya. Ada disintegrasi antar orang, antar suku, antar agama, disintegrasi antara wilayah, akhirnya perpecahan. Bisa jadi 5 negara ini kalau salah-salah. Ada lagi Pak John? Saya kira pengharapan saya, mudah-mudahan kita jauhkan dari bencana. Karena kita selalu saling menghina. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini juga apakah yang melakukan puasa atau tidak, menyadari bahwa kita perlu bersatu, rukun dan damai. Hentikanlah segala satu kepahitan hidup yang membelenggu kita. Saya tidak ada interest apapun, tidak interest jabatan atau minta proyek uang apa, enggak. Saya hanya berdoa kepada Tuhan supaya semoga kita semua dirukunkan kembali bersatu membangun bangsa. Dan khusus Bapak Presiden dan Kabinet Indonesia Maju ini juga supaya merubah diri kalau ada yang bersalah. Sudah tinggalkan salah itu dan ya dukunglah Bapak Presiden secara maksimal sehingga melalui segala suatu penderitaan pahit ini karena COVID-19.